Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Novianti dengan NRP C12058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang. Nah, latar belakang masalah itu apa sih? Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah kamu harus menjelaskan nih mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Dan kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiahmu. Nah, biasanya latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ, kamu bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian kamu. Oke, yang selanjutnya di sini ada isi latar belakang. Nah, untuk isi latar belakang ini yang pertama, data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Yang kedua ada analisis. Nah, berikan analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. Dan yang terakhir ada mengapa sih harus diteliti? Dari analisis tersebut harusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Oke, next di sini ada komponen latar belakang. Untuk komponen latar belakang ini yang pertama, menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih. Namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Dan yang terakhir, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Oke, yang selanjutnya ada cara membuat latar belakang. Nah, yang pertama, menuliskan latar belakang haruslah sistematis, jangan menulisnya secara acak. Kalau kamu membahas tema tidak secara kronologis, nantinya akan membuat para pembaca kebingungan. Tulis latar belakangmu dengan teratur dan rapi. Pada penulisan penelitian terdapat perbedaan cara penulisan latar belakang antara kuantitatif dan kualitatif, di mana logika induktif kan pada penelitian kualitatif, sedangkan logika deduktif dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperhatikan dan menulis latar belakang secara sistematis. Oke, next, yang selanjutnya jangan menulis secara ambigu. Hal ini bisa terjadi jika kamu hanya menjelaskan topikmu secara setengah-setengah. Bagaimana untuk menghindari hal ini? Coba saja posisikan bahwa dirimu adalah seorang pembaca yang belum paham sama sekali tentang topikmu. Dengan begitu, kamu akan bisa menulis latar belakangmu secara jelas. Dan yang terakhir, pusatkan tema yang kamu bahas. Jangan membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian. Fokuskan pada aspek-aspek penting dalam penelitian seperti tulis perbedaan atau kesenjangan yang ada dengan literatur sebelumnya. Tuliskan hal-hal baru yang akan kamu bahas dalam penelitian dan jelaskan mengapa penelitian kamu sangat penting untuk dilakukan. Oke, yang terakhir ada tips membuat latar belakang. Yang pertama, observasi. Coba lihat di sekelilingmu atau coba telusuri media sosial. Dari situ bukan sebuah masalah yang mungkin menarik minat kamu. Yang kedua, identifikasi. Setelah menemukan masalah tersebut, coba cari tahu lebih dalam. Apakah masalah tersebut memiliki dampak yang besar atau kecil? Yang ketiga, analisis. Selanjutnya, cari tahu bagaimana permasalahan tersebut. Apakah kamu menemukan solusinya atau tidak?
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari masalah yang kamu temukan. Tulis juga hipotesismu secara singkat dan jelas. Oke, sekian penjelasan latar belakang secara singkat dari saya. Terima kasih.